Halo teman-teman, ketemu lagi di video vlog saya. Pada video kali ini saya ingin ngasih gambaran kepada teman-teman yang mungkin baru sedikit melihat video saya di channel YouTube saya ini terkait dengan pemakaian mesin mini, mesin fotokopi mini ya, dari produk Kyocera. Sekali lagi saya tidak di endorse oleh merek apapun ya, ini hanya murni dari pengalaman saya menggunakan produk ini. Jadi barangkali nanti teman-teman bisa membandingkan dengan produk lain untuk menjadi bahan menentukan pilihan. Begini teman-teman, dari beberapa video yang sudah saya buat, kenapa saya harus milih mesin yang mini dari produk Kyocera ini. Yang pertama, ini adalah mesin baru, maksudnya kondisinya baru ya, bukan kondisi second atau bekas, sehingga mesin dengan kondisi baru itu lebih bisa dianalisa kapan dia rusak, kapan dia harus ganti spare part dan sebagainya. Itu menurut saya ya, menurut pengalaman saya seperti itu. Nah, sekarang kan sudah muncul beberapa tipe dari produk Kyocera ini, dan teman-teman bisa cek sendiri di marketplace ya. Yang mau order mesin saya juga bisa, nanti bisa WA ke nomor saya. Oke, kita langsung ke pokok materinya, yaitu apakah mesin kecil itu menguntungkan dan kenapa saya harus milih mesin yang kecil, tidak pakai mesin yang besar ya. Mungkin lebih detail nanti teman-teman bisa cek di video saya yang lain ya terkait pemilihan itu. Yang pertama, mesin kecil ini selalu baru kita belinya, kemudian bisa dianalisa kapan dia rusak, kapan dia harus ganti spare part dan sebagainya, seperti itu. Kemudian di tempat kami di Madani itu, mesin ini biasanya kita afkir itu kalau sudah mencapai counter 500.000 lembar. Sebelum mencapai angka itu, sebelum mencapai counter 500.000 lembar, ketika ada trouble mesin itu harus diservis. Kalau ganti spare part ya harus diganti spare partnya. Itu yang saya sampaikan kepada teknisi saya. Jadi sebelum 500.000 counternya, mesin harus diservis dulu gitu. Kalau sudah sampai 500.000 kok trouble, saya suruh untuk afkir saja gitu ya. Jadi setelah 500.000 rata-rata kalau di Madani mesinnya trouble, nanti diafkir. Diafkir ini bukan dijual gelondongan ya. Kita belum pernah sih jual mesin dalam kondisi bekas gelondongan gitu, enggak ya. Jadi mesin-mesin yang kita afkir itu biasanya kita preteli, jadi nanti masih ada bagian-bagian yang kita manfaatkan untuk spare part yang bisa kita pakai sendiri atau bisa kita pakai untuk nyervis punyanya customer juga. Jadi kalau ada customer datang nyervis, kalau mesti ganti part, kalau customernya tidak ingin yang baru, spare partnya kita pakai spare part yang ada gitu. Jadi masih ada beberapa bagian kita manfaatkan sebagai spare part opsional dengan kondisi second gitu ya. Itu teman-teman. Jadi mesin kalau sudah mencapai counter 500.000 kita afkir. Nah, apakah menguntungkan? Pasti menguntungkan karena sudah saya hitung. Kalaupun tidak menguntungkan, saya tidak akan pakai mesin ini. Dan di semua toko Madani pakai mesin ini. Jadi mungkin dari awal saya pakai mesin ini sampai hari ini mungkin sudah ada sekitar 15-20 unit ya yang kita pakai ya mesin ini. Jadi mulai saya perkenalan mesin ini tahun berapa lupa saya, itu sampai hari ini itu kalau 20 unit mesin yang ada di tempat kita ada. Jadi tersebar ya di cabang-cabang, cabang itu 2, semua mesin ada. Nah, hitungannya bagaimana? Begini teman-teman, di salah satu video saya sudah menjelaskan bahwa mesin ini berdasarkan pengalaman saya, dia akan mulai trouble itu di angka 150.000 lembar. Counter 150.000 itu dia akan trouble ya. Bisa lebih dari itu, bisa kurang dari itu ya, tapi perkiraan di angka itulah. Kemarin juga ada yang sampai 250 baru trouble, ada yang 140 sekian trouble, tapi rata-rata 150, 170 itu trouble ya. Trouble-nya di mana? Trouble-nya di pemanas, ganti filmnya, ganti kainnya,
kadang ganti dudukannya, kemudian dirawat seperti itu pasti terjadi ya, berdasarkan pengalaman saya. Nah, kita hitung dulu di poin pertama ketika dia trouble di angka 150.000 lembar itu, dari harga mesin sekarang itu sekitar 8 jutaan ya. Kemudian kita sampai counter 150.000 itu, kebetulan di tempat saya itu harga jual fotokopi sekarang itu 1.003 lembar ya, 1.003 lembar. Jadi kalau di angka 150.000 itu dari fotokopinya kita dapat 50 juta ya, kita dapat 50 juta. Jadi di counter 150.000 kita dapat nilai transaksi 50 juta. Apakah ada yang rusak dan sebagainya? Ada pasti ya, ada pasti, tapi minim karena mesin baru jarang ini ya. Kemudian dari yang lain misalnya print copy ya, print copy. Kemudian ada lagi dari scanning, itu tidak kita hitung ya, tapi itu pasti ada ya, dari untuk scan, untuk print copy itu apa, kita hitung aja itu untuk yang ganti yang rusak-rusak itu. Jadi dari 50 juta tadi kita cost-nya itu pertama dikurangi dari mesin 8 juta, masih 42 juta. Terus dari itu pengisi toner paling habisnya itu sekitar 2 kilo ya, 2 kilo itu sudah maksimal. 2 kilo anggap aja 500.000 ya, 500.000 masih 41.500.000. Kemudian untuk pembelian kertasnya, nah untuk kertas ini tadi kan saya ngitungnya 150.000 lembar ya. Nah, ini saya tunjukkan biar lebih detail, kita ke hitung-hitungan ya. Nah ini teman-teman hitung-hitungannya itu, jadi kita beli mesin sekitar 8 juta ya, ada yang lebih dikit, ada yang kurang dikit ya, tergantung lokasi teman-teman sih. Kalau plus ongkir itu macam-macam ya, tapi kisaran harganya ini 8 juta. Dan tonernya itu 500.000, kita dapat 2 kilo ya. Kemudian untuk kertasnya itu tadi kita 150.000 ya, 150.000 lembar. Bagi remnya ini, remnya kita hitung 45 itu 13,5 juta. Kemudian listriknya 2 juta, untuk karyawannya 10 juta. Kenapa karyawannya dihitung 10 juta ya, lumayan toh, 20% kali pemasukan sih ya. Nah dari totalnya itu untuk pengeluaran itu sekitar 34 juta. Kemudian untuk pemasukannya itu 50.000 ya. Jadi kan saya ngitungnya, saya per 1000-nya itu 3 lembar. Kemudian untuk keuntungannya itu adalah ini 16 juta. Jadi 50 juta dikurangi pengeluaran 34 juta, masih ada keuntungan 16 juta ya. Ini kalau masih mau detail lagi kan pengeluaran itu ada yang lain ya, tapi ini secara gambaran kasarnya itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita pakai mesin yang kecil itu ya, mesin mini yang saya pakai itu, saya ngitungnya seperti ini. Nah ini beda lagi kalau nanti hitung-hitungannya itu sudah sampai di angka 500.000 ya. Saya tunjukkan. Nah ini teman-teman, jadi setelah 150.000 pertama itu ini, kemudian ini adalah 150.000 berikutnya. Jadi di 150.000 nya itu kita pengeluaran biaya untuk servis ya, bukan beli mesin tapi biaya servisnya itu sekitar 1 juta ya. Kita beli alat sendiri, kemudian kita pasang sendiri, itu habisnya sekian ini. Kemudian hitung-hitungan yang lainnya sama ya, seperti ini. Nah ini juga hitung-hitungannya sama seperti ini. Dia nanti pada saat sudah di angka 450.000 ya, di angka 450.000 lembar, itu kita akan mendapatkan kalkulasi seperti ini yang belakang ini. Jadi total pengeluaran kita itu 88 juta, total pemasukannya 150 juta, dan total profitnya itu 62 juta. Ini yang saya dapatkan selama ini ketika saya menggunakan mesin ini ya. Kemudian ini tercapainya di berapa tahun ya? Kebetulan di tempat kami kan
eh, ada banyak mesin ini ya, itu ada yang tercapai di 2 tahun, ada di 2 tahun setengah gitu. Jadi antara 2 sampai 3 tahun penggunaan mesin itu biasanya sudah diganti. Jadi kita punya beberapa mesin yang sudah masuk gudang, sudah dipreteli ya, seperti itu. Jadi ini adalah hitung-hitungan yang saya dapatkan ya. Ini sebenarnya profitnya bisa jauh lebih besar ya, karena nanti kan ada untuk profit dari ini scanning dan sama print copy itu. Demikian tadi teman-teman untuk kalkulasi dari mesin Kyocera atau mesin fotokopi mini yang saya pakai. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Sekali lagi ini bukan ajakan untuk memakai mesin ini, hanya sekedar sharing pengalaman. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman. Walaupun teman-teman punya pilihan lain, merek lain dan sebagainya, itu tergantung teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sukses selalu.